Halo semuanya, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang mesin Hack the Box dengan nama Previce dan IP-nya 10.10.11.104. Di mesin ini nantinya kita akan lebih banyak belajar untuk membaca source code dan bagaimana cara menemukan celah keamanan dari source code tersebut. Baik, kita mulai. Pertama kita scanning pakai Nmap untuk melihat port apa saja yang terbuka. Hasilnya di sini ada dua port yang terbuka, yaitu port 22 dan 80. Yang menarik adalah port 80 di sini kita bisa langsung akses menggunakan browser. Pada saat pertama kali mengaksesnya, kita hanya disediakan halaman login. Nah, biasanya kalau sudah begini, kalau cuma ada halaman login, yang kita lakukan adalah directory brute force untuk melihat apakah ada directory atau file-file yang menarik. Ini pun kalau kita coba admin atau password default yang lainnya juga nggak bisa. Dan juga kalau kita lihat di page source-nya juga tidak ada informasi yang menarik. Misalkan apakah dia menggunakan CMS atau tidak, kita nggak tahu karena nggak ada informasi di footernya pun tidak ada. Di sini hanya dibilang bahwa create by malware, yaitu kreator dari mesin di Hack the Box-nya. Karena tidak ada cara lain, kita coba lakukan directory brute force. Teman-teman bisa gunakan tools apa aja. Di sini saya menggunakan GoBuster. Ya, GoBuster dir atau content discovery, kemudian URL-nya 10.10.11.04. Saya menggunakan word list untuk directory brute force, directory list medium.txt. Kemudian format yang ingin kita cari ini apa? Di sini saya mencari PHP, HTML, dan TXT. Lalu kemudian hasil dari scanning disimpan pada file dir.txt. Oke, pada saat proses discovery ada beberapa hal yang menarik. Di sini saya tertarik pada files.php. Kenapa bukan download.php? Karena lihat di sini ya, size-nya 0, nggak ada isinya. Dan juga kalau teman-teman lihat di sini, size dari semua file ini itu berbeda-beda. Sepertinya ada yang menarik nih. Karena kalau seandainya semuanya di redirect ke login.php, harusnya size-nya itu sama. Contohnya ini ya, files.php. Kalau kita lihat di sini ke redirect lagi ke halaman login. Nah, kita nih nggak tahu kenapa dia bisa redirect gitu. Maksudnya mungkin ada data yang bisa kita lihat pada saat redirect. Untuk hal tersebut kita bisa menggunakan Burp Suite. Oke. Lanjut. Kita masukkan dulu di scope biar yang di intercept hanya scope-nya saja. Oke, login.php. Nah, ketika kita mengakses files.php, maka di Burp Suite itu length-nya berbeda. Karena kenapa? Websitenya itu menampilkan file dari files.php itu. Bisa lihat di sini ya. Kalau teman-teman lihat, kita bisa mengakses /files.php. Kita bisa render di sini. Kita bisa mengaksesnya tanpa perlu login. Terlihat di sini ada site backup.zip. Nah, yang 23 ini adalah file yang diupload oleh orang-orang. Karena Hack the Box itu
diakses oleh banyak orang. Jadi terkadang ada file-file yang mereka upload sendiri gitu. Di sini set backup.zip, kita lihat apakah bisa di-download. Karena di sini ada link download file. Dan tidak bisa di-download. Di sini juga kelihatan bahwa kita redirect, artinya cara satu-satunya untuk bisa mendownload file tersebut adalah kita harus login. Namun, login membutuhkan akun. Di mana kita bisa mendapatkan akun? Teman-teman lihat di sini hasil dari content discovery ada accounts.php. Kita bisa, karena di sini tadi mana? Files.php bisa diakses, berarti accounts.php juga bisa diakses. Namun nanti kita ubah response kodenya supaya nggak ke redirect, jadi kita ganti menjadi 200. Contohnya begini ya, saya mau akses accounts.php ya. Kemudian di sini kita intercept respond to this request, forward, tampil hasilnya. Namun di sini karena ada 302, maka browser akan melakukan redirect ke location ini, login.php. Cara supaya nggak redirect adalah kita ubah menjadi 200. Oke. Ya, lihat di sini ya. Kita bisa mengakses /accounts.php tanpa perlu login. Kita cek di sini apakah kita bisa membuat user. Misalkan admin 09. Kemudian passwordnya 1234578. Create user. Lihat di sini bahwa kita membuat user admin 09, passwordnya 1 sampai 8. Dan jangan lupa kita intercept lagi. Kita berhasil membuat akun, namun di sini kita ganti lagi jadi 200. Oke. Dan hasilnya user berhasil ditambahkan. Nah, kalau kita sudah membuat akun, kita bisa langsung login. Admin 0912345678. Pada saat kita berhasil login, di sini ada beberapa menu. Ini yang tadi kita akses, bisa membuat account, kemudian ada file, manajemen menu, dan lain-lain. Nah, pada awalnya saya menyangka di sini ada file upload vulnerability, namun ketika kita mengupload sebuah file, itu terkadang error, gitu loh. Karena dia hanya mengaccept file .zip seperti itu. Maksudnya setelah saya cek-cek di sini pun nggak ada celah keamanan. Yang menarik adalah di sini ada file set backup.zip yang bisa kita download. Kemudian ini kita simpan di sini ya, previous. Oke, set backup ini berisi data-data website yang ada di mesin HTTP tadi. Ini ya, contohnya ada accounts.php. Di sini juga ada accounts.php. Sama seperti tadi ada files.php, kemudian login, dan lain sebagainya. Disinilah tadi yang saya maksud di awal video, bahwa kita akan membaca source code untuk mencari celah keamanan yang terdapat pada website tersebut. Setelah saya mempelajari websitenya selama beberapa menit, saya menemukan sesuatu yang menarik di file logs.php. Di sini ada menu untuk mendownload
log data dari website tersebut. Contohnya ini ya, request log data. Kemudian delimiternya itu bisa kita pilih space atau koma. Misalkan kita yang pilih koma aja, submit, nanti kita akan mendownload sebuah file. Filenya berisi user-user yang mengakses atau login ke website ini ya. Ada user yang kita buat admin 09. Kemudian file logs ini kita baca source code-nya. Saya bersihkan dulu. Saya pakai Sublime aja biar lebih enak kelihatannya. File logs.php ya. Ini ya, sama seperti yang di sini request log data. Karena di sini kita, kalau di browser ini cuman kita bisa lihat HTML-nya saja. Namun karena kita sudah mendapatkan backup-nya, kita bisa melihat bahwa di sini adalah file.php-nya gitu. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa form action-nya itu menuju logs.php. Sekarang kita pada saat kita mendownload file tadi, data-data user tadi, user log, kita bisa memilih koma space atau tab. Ya. Dan datanya itu dikirim melalui logs.php. Sekarang kita buka logs.php. Di sini logs.php akan memproses input yang kita inputkan melalui browser. Dan hasil dari inputan tersebut akan diproses. Lalu kemudian kita akan bisa membaca file tersebut. Nah, pada saat saya melakukan membaca source code, yang menarik adalah pada sisi output ini. Ya. Pada output ini ada function exec. Jadi exec ini fungsinya untuk mengeksekusi sebuah perintah yang ada di sistem operasi. Contohnya di sini file logs.php mengeksekusi file Python. Lalu file log process.py dan postdelim. Nah, postdelim ini berasal dari input yang kita masukkan tadi, apakah dia koma, space, atau tab. Ya. Kalau kita lihat di sini ya. Misalkan kita klik space. Ya. Nanti di Bob Suite kita lihat bahwa delim space di sini. Maka akan tampil space. Kemudian kalau koma, maka akan tampil koma seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba apakah bisa dilakukan RCE gitu loh. Kita bisa memasukkan kode kita, misalkan ini kan tadi input dari user kan, postdelim. Nah, kira-kira bisa nggak ya kalau misalkan saya tambahkan seperti ini, UMI, LS, dan lain sebagainya. Maka dari sini saya coba misalkan seperti ini, UMI. Namun tidak ada hasil apa-apa. Sama sekali tidak ada hasil apa-apa. Dan ketika saya mencoba seperti ini, ping min c 10 berapa IP kita? 10 10 14 22. Nah, maka proses menunggunya itu sekitar 10 detik, yang artinya terdapat celah blind remote command execution. Ya,
karena kita bisa berhasil memasukkan kode di sini, sehingga ini bisa jadi seperti ini ya. Misalkan post delimnya ini kan space tadi kan. Nah, kita bisa pipe begini untuk membuat perintah baru gitu. Misalkan tadi di sini ping min c 10 10 14 22. Oke, dari sini kita mendapatkan bahwa file logs.php memiliki celah keamanan RCE blind RCE di mana tidak melakukan sanitasi pada input post delim ini. Jadi attacker itu bisa memasukkan komen yang dia inginkan. Setelah mendapatkan hal tersebut, selanjutnya adalah kita mencoba bagaimana supaya bisa mendapatkan reverse shell. Kita akan menggunakan Pentest Monkey. Di sini saya biasanya juga pakai ini. Karena dia menggunakan Python, kita coba Python. Ya. Terus kita masukkan IP kita 10 10 14 22. Portnya kasih 444. Jadi hal yang kita inginkan dari script ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan akses shell ke server. Itu adalah dengan menggunakan reverse shell. Di sini kita listen and nc min lvnp dan kita send. Hasilnya adalah kita mendapatkan akses shell ke mesin previce. Sekarang kita lihat bahwa kita berada di user www sebagai login sebagai www data. Sebelumnya kita stabilize shellnya dulu supaya lebih mudah untuk menginputkan perintah-perintah. Ini ya. Python min c. Nah, ini kan kalau shellnya belum di stabilize suka begini nih, banyak aneh-aneh. Biar lebih stabil, kita buat stabil ya, import pty pty.spawn bin, kita memanggil bin bash. Oh iya, salah, ada typo. Import pty.spawn bin bash. Oke, lalu tekan Ctrl Z. STTW raw echo dan export term extem. Oke, dari sini kita sudah bisa clear misalkan. Jadi kita nggak takut lagi shellnya bakal rusak. Oke, kita cari. Biasanya kalau hack the box itu flagnya ada di home. Kemudian di home ini ada user malware. Nah, ada flagnya. Namun kita nggak bisa baca. Permission denied. Kenapa? Kalau kita lihat permissionnya user.txt itu hanya bisa diakses oleh user malware. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana caranya untuk bisa login sebagai user malware. Setelah melakukan berbagai macam percobaan, saya menemukan bahwa kita bisa mendapatkan usernya melalui MySQL. Ternyata user malware ini juga terdaftar di websitenya Previce ini. Dan datanya itu tersimpan di MySQL. Namun MySQL ini membutuhkan password.
Nah, di mana dapat passwordnya? Passwordnya itu kita bisa dapatkan di set backupnya tadi, di config.php. Oke, ini passwordnya ya, MySQL password untuk login ke dalam MySQL. Oke, kita lihat database yang tersedia dengan perintah show databases. Database preface, kemudian kita gunakan use preface ya, show tables untuk melihat tables yang tersedia. Di sini ada accounts. Lalu kita select bintang from accounts untuk list semua accounts yang terdapat pada table accounts. Oke, lihat di sini ada username malware. Namun passwordnya ini sedikit menarik ya, kayak ada tempat merica gitu. Di sini saya sempat kebingungan gimana cara untuk melakukan crack passwordnya. Ini kita save ya, ini yang penting. Kita save dengan nama nano hash.txt. Oke, kita simpan passwordnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu, kita harus mencari tahu ini passwordnya tipenya apa? MD5 kah? Atau HA1, dash, atau bcrypt, dan lain-lain sebagainya. Kita nggak tahu. Nah, cara untuk bisa mengetahuinya adalah kita baca lagi source code-nya. Tadi di awal video kita sudah tahu cara membuat accounts. Dan cara membuatnya itu berada di /accounts.php. Artinya, ketika kita membuat account, password juga akan langsung dibuat. Dalam hal ini adalah password akan di hash seperti itu. Kita lihat di sini ya, set backup ada file accounts.php. Kita baca. Nah, di sini ya, SQL select username. Oh, ini untuk memilih. Terus kita cari-cari di mana sih password tersebut dibuat. Nah, dan saya menemukan ada di sini hash. Lihat ya, ini sama. Ternyata websitenya ini, mesinnya ini, preface ini menggunakan fungsi crypt. Dan ini passwordnya. Kemudian ini saltnya ya. Kalau kita lihat di dokumentasi, kita cari di sini crypt PHP. Ya. Kalau kita lihat di W3 School itu ada informasi bahwa 12 karakter salt diawali dengan $1 itu adalah MD5 crypt. Jadi kita sudah mengetahui bahwa dia menggunakan MD5 crypt. Ya. Ini contoh. Ini contoh aja ya. Kalau misalkan kita pakai PHP nih. Crypt. Sini ada contohnya ya. Echo MD5. Nah, artinya password kita ini something. Kemudian ini saltnya supaya nggak mudah di crack lah seperti itu. Dan benar di sini adalah MD5 crypt karena semua passwordnya itu berawalan prefixnya yaitu $1. Lalu bagaimana selanjutnya?
ketika kita sudah tahu algoritma dari hashnya ini, kita akan melakukan cracking password. Saya akan menggunakan John the Ripper. Jadi sudah kita simpan ya. Oke. Kita akan gunakan John the Ripper. John format. Nah, kalau di John the Ripper itu sudah untuk ngelis formatnya. Ini ya, ada banyak MD5. Namun saya sudah coba yang MD5 crypt itu passwordnya nggak bisa di crack. Lalu kemudian saya coba lagi MD5 crypt download, MD5 crypt long, dan cracking passwordnya berhasil. Jadi tipe dari MD5 cryptnya yaitu MD5 crypt/long. Ya, kita lanjut untuk mencari tahu ini passwordnya malware ini apa. Caranya seperti ini. Hash.txt. Tentukan formatnya. Di sini format MD5 crypt long, kemudian word listnya seperti biasa kita akan menggunakan default dari Kali Linux, yaitu rockyou, dan password yang kita simpan tadi, hash.txt. Oke, kita tunggu sampai John berhasil melakukan cracking password. Baik, di sini John sudah berhasil melakukan cracking password. Untuk melihatnya kita formatnya seperti ini ya. John min show kemudian hash.txt. Hasilnya adalah password I love Cody 112235. Setelah kita mendapatkan passwordnya, kita bisa langsung login melalui SSH. Ya. SSH malware at 10.10.11.04. Jangan lupa kita store passwordnya dulu. Dan kita berhasil login sebagai user malware. Lalu kita bisa membaca user.txt flagnya. Ya. Itu ya. Kita bisa baca. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita melakukan privilege escalation ke user root? Saya biasanya pertama kali sudo min L untuk melihat apa saja sesuatu atau program yang bisa dijalankan oleh user malware. Ya, di sini user malware itu bisa menjalankan file opt script access backup.sh dengan privilege root. Kita baca lagi source code-nya. Oke. Ya, di sini ada shell script di mana kita menjalankan access backup.sh dan program gzip akan dijalankan untuk melakukan backup. Jadi file access.log dan file access.log ini, file underscore access.log, akan disimpan di var backups dengan nama tanggal, kemudian file access.gz. Kalau teman-teman yang terbiasa melakukan privilege escalation, bahwa ada celah keamanan di gzip ini. Biasanya yang aman itu untuk menjalankan sebuah program, kita menginkludkan direktorinya. User, misalkan share, user bin gzip misalkan, atau misalkan bin.gzip. Nah, di sini path-nya tidak disediakan, gzip saja. Dan kemungkinan di sini ada celah path injection. Apa itu path injection? Ya, oke teman-teman.
kembali lagi ke tentang dasar-dasar Linux, bahwa sebuah aplikasi itu bagaimana cara dia dieksekusi. Misalkan seperti ini, ls ya. Nah, ls ini kok bisa sih Linux itu tahu bagaimana cara mengeksekusinya, sedangkan misalkan kayak gini ya, Mr. Doll misalkan. Nah, command not found. Dari mana Linux tahu kalau ls itu ada, Mr. Doll ini nggak ada, command not found? Linux mengetahuinya dari pet. Ya. Jadi pada saat kita mengakses ls, maka Linux akan mencarinya yang pertama di user local sbin, apakah ada program ls, kemudian kalau tidak ada lanjut ke user local bin, kalau tidak ada lanjut lagi ke user sbin, dan lain sebagainya sampai terakhir. Kalau tidak ditemukan, maka akan tampil pesan seperti ini, command not found. Ya. Di sini kita bisa mengakalinya supaya petnya itu bisa kita ganti atau bisa kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Contohnya ini ya, misal dari pet ini saya ingin menambahkan direktori tmp. Kita gunakan seperti ini, export. Export path itu sama dengan tmp ditambah dengan pet. Nah, sekarang ketika kita mengakses pet, maka akan ada tmp, sehingga ketika kita akan menjalankan ls, maka yang akan dilihat pertama kali adalah tmp. Inilah yang bisa kita gunakan untuk melakukan pet injection. Kita bisa membuat file gzip di tmp sehingga kita bisa melakukan atau menginputkan perintah-perintah yang berbahaya. Oke, karena sudah kita menambahkan /tmp, ketika kita tambahkan ini ya, echo touch gzip. Ya, kita tambahkan file gzip sehingga nanti ketika kita menjalankan opt access backup.sh, gzip akan dijalankan. Apa saja isi di gzip ini kita bisa langsung menginputkan reversal agar bisa langsung masuk ke root. Kembali ke Pentest Monkey lagi. Kita coba ini ya. Kita masukkan perintahnya. Ini IP kita 10.10 14.22 ya. Ya betul. Di port 9000. Nah, di sini sudah ada file gzip. Kita ubah permisinya agar bisa dieksekusi. Baik. Jadi, ketika nanti kita mengakses gzip, misalkan kita memanggil gzip di sini, maka yang akan dieksekusi pertama kali adalah di directory /tmp. Karena script access backup.sh ini dijalankan oleh root, maka kita bisa menginputkan perintah yang diakses atau dijalankan oleh root. Tadi isi dari gzip adalah reversal ke IP kita. Saya bisa langsung ncmin lvnp 9000. Kemudian kita akses file access script access backup.sh. Ini ya, access backup.sh. Ketika kita akses, maka di sini permission denied. Kenapa? Karena kita tidak menjalankannya dengan perintah sudo agar diakses oleh
root. Hasilnya adalah di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita mendapatkan akses root. Ya. Dan bisa mendapatkan flag rootnya. Ya, ini ya, ada flag root.txt. Baik, itu saja. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran dari sini. Jika ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar.